Oke, selamat pagi. Berjumpa lagi di pelajaran solfeggio. Kali ini kita akan memulai materi baru, yaitu interval nada. Ya, interval nada, pelajaran solfeggio kelas 10 SMM, Sekolah Menengah Musik Yogyakarta. Nah, kita harus tahu pengertian dari interval nada itu. Interval nada adalah jarak, jarak antara nada satu ke nada yang lain. Ya, kita akan belajar mencari jarak nada satu ke nada yang lain. Jadi ada dua nada, ya, biar ada jarak. Kalau cuma satu nada itu tidak akan menimbulkan suatu jarak. Kita akan menggunakan ini mungkin di pelajaran teori musik kita sudah dapat, kalian sudah dapat ya, bahwa ada jarak dari C ke D itu jaraknya 1, D ke E jaraknya 1, E ke F setengah, F ke G 1, G ke A 1, A ke B 1, B ke C setengah. Nah, ini harus sudah di luar kepala ya, jarak-jarak ini. Nah, kita coba akan menghitung. Ini contohnya ada nada D ke F, kita mau coba menghitung jaraknya ya, D ke F ya. Kita jabarkan aja, D menuju F itu kan ngelewatin E ya, jadi D ke E dulu ya, D ke E itu 1, kemudian E ke F itu setengah, jadi 1 tambah setengah itu 1,5. Jadi jarak nada D ke F itu 1,5. Kita gunakan contoh yang lain, kita cari jarak nada E ke B ya, seperti ini ya. Saya jabarkan lagi, E ke F setengah, F ke G 1, G ke A 1, A ke B 1. Jadi setengah tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3,5 ya, itu dijumlah aja. Itu jarak E ke B. Kalau dibalik B ke E sama enggak? Ya sama aja ya. B dari B sini ya, B sini menuju E yang sini ya, sama aja ya, B ke E atau E ke B ya. Jarak nada D ke G sekarang, D ke G ya, otomatis D ngelewatin E dulu, D ke E 1, kemudian E ke F setengah, F ke G 1. Kita jumlah 1 tambah setengah tambah 1 itu salah, ini harusnya 1 tambah setengah, ini kalau ada satunya, ini tambah 1. Jadi D ke G itu jaraknya 2,5. Lanjut ya, saya ulangi lagi, interval nada adalah jarak ya, jarak antara nada satu ke nada yang lain. Terus setiap interval itu diberikan nama yang mengandung arti kuantitas dan kualitas. Dalam sebuah tangga nada ada 7 nada yang masing-masing mempunyai nama kuantitas interval ya, sebagai berikut ya, dari C ke C, C ke D, C ke E, C ke F ya, C ke G, C ke A, C ke B, dan C ke C, dan seterusnya. Itu ya, ini muncul lagi. Oke, kita coba cari kuantitas interval itu ya. Nah, kita mulai dari sini. Ini C ke C itu adalah prime ya, prime, tulisannya prime ya, disimbolkan 1 ya, jaraknya 0 ya, dari C ke C itu prime ya. Mungkin dengan contoh yang lain tidak harus C ke C, tapi bisa menggunakan nada lain, misal D ke D, E ke E, F ke F, G ke G, A ke A, dan sebagainya. Nah, itu termasuk prime ya, prime atau 1. Kemudian ya, kalau tadi dari C ke C, sekarang dari C ke D itu sekundo ya, simbol angkanya 2 ya. 2 ini bukan jarak ya, tapi dari sekundo itu adalah 2.
Nah jaraknya 1, misal C ke D. Nah, contoh lain D ke E atau G ke A, itu sekundo. Kemudian C ke E itu terts ya. Terts itu simbolnya 3 dengan jarak 2 ya. Terts C ke E, D ke F, E ke G, nah, dan seterusnya, bisa dengan nada lain. Kemudian C ke F itu kuart 4, C ke F itu kuart 4 ya, dengan jarak 2,5 C ke F. Bisa dengan nada yang lain, D ke G, nah itu kuart juga 4, jaraknya 2,5. Kemudian C ke G itu queen ya, atau 5 ya, jaraknya 3,5. C ke A sext atau 6 ya, jaraknya 4,5. C ke B septim 7 ya, jaraknya 5,5. Dan C ke C atas oktav ya, jaraknya 6. Nah sedangkan nama kualitas yang tadi itu kuantitas ya, sedangkan nama kualitas interval dibagi ke dalam 2 kelompok dasar. Kalau tadi kuantitas, sekarang kualitas. Nah, yang pertama adalah interval perfect. Nah, perfect atau murni. Nah, yang termasuk interval perfect atau murni ini adalah ya, interval prime, quart, queen, dan oktav. Jadi 1, 4, 5, 8 itu masuk ke interval perfect atau murni. Kemudian interval mayor atau besar, nah itu sisanya. Berarti ada interval sekundo, terts, sext, sama septim ya. 2, 3, 6, 7. Jadi itu masuk ke rombongan interval mayor atau besar. Jadi jangan sampai keliru rombongannya atau kelompoknya ya. Nah, interval perfect itu ada prim, quart, queen, dan oktav ya. Jadi ada perfect 1, perfect 4, perfect 5, dan perfect 8. Jadi nanti tidak ada perfect 2, itu tidak ada, perfect 3 itu enggak ada, perfect 6 itu enggak ada ya. Perfect itu ya 1, 4, 5, dan 8. Perfect 1, 4, 5, dan 8. Sedangkan interval mayor atau besar itu sekundo, terts, sext, septim. Mayor 2, mayor 3, mayor 6, dan mayor 7. Nanti tidak ada mayor 4, mayor 5, itu enggak ada. Oke, kita belajar untuk memperlebar atau mempersempit jarak ya. Masing-masing interval dasar di atas itu dapat diubah-ubah, jadi enggak selalu perfect dan enggak selalu mayor ya. Tapi kalau dari perfect ke mayor itu nggak bisa, atau mayor ke perfect itu nggak bisa. Nah, oke, saya jelaskan dulu. Masing-masing interval dasar di atas dapat diubah-ubah, yaitu dengan memperlebar jarak atau mempersempit jarak. Untuk memperlebar jarak, maka nada atas bisa dinaikkan setengah atau 1 semitone, atau nada bawah diturunkan setengah 1 atau 1 semitone. Seperti ini ya. Jadi kalau nada atasnya kita kasih crash itu, nah itu berarti diperlebar. Atau kalau nada bawahnya kita kasih mol, itu berarti kita perlebar. Terus untuk mempersempit jarak, maka nada atas diturunkan setengah atau 1 semitone, atau nada bawah dinaikkan setengah 1 semitone ya. Jadi kalau nada atasnya kita kasih mol itu mempersempit jarak, atau nada bawahnya kita kasih crash ya, itu akan menimbulkan mempersempit jarak. Nah, seluruh interval mayor jika diperlebar setengah atau 1 semitone akan menjadi interval augment. Akan tetapi bila dipersempit sebanyak setengah atau 1 semitone akan menjadi interval minor. Dan jika dipersempit sekali lagi ya, sebanyak
setengah lagi atau 1 semitone akan menjadi interval diminis. Nanti ada diagramnya. Kemudian kalau interval perfect, kalau kita perlebar atau kita tambahi setengah ya, 1 semitone akan menjadi interval augment. Akan tetapi bila dipersempit setengah atau 1 semitone akan menjadi interval diminis. Nah, ini ada tabelnya. Jadi, nah tadi kan mayor ya. Mayor itu isinya 2, 3, 6, 7. Secondo, terz, sex, dan septim. Sedangkan yang perfect itu 1, 4, 5, 8. Prime, quart, quint, sama oktav ya. Jadi kalau mayor ini lebih setengah, dia akan menjadi augment ya. Tapi kalau mayor ini nanti kurang setengah, itu akan jadi minor. Kalau kurang setengah lagi, dia akan jadi diminis ya. Sedangkan kalau perfect, dia kalau lebih setengah itu jadi augment, atau kurang setengah dia akan jadi diminis. Jadi mayor dan minor ini tidak bisa nyebrang ke perfect. Perfect juga tidak bisa ke mayor dan minor, hanya ke atas atau ke bawah aja, tidak bisa ke samping gini ya. Ini dua grup yang berbeda ya. Perlu diingat mayor itu isinya 2, 3, 6, 7, secondo, terz, sex, dan septim. Sedangkan perfect 1, 4, 5, 8, prime, quart, quint, dan oktav ya. Jangan sampai kebalik. Nama-nama kualitas dan kuantitas dari suatu interval biasa ditulis dengan menggunakan simbol-simbol sebagai berikut ya. M besar ya, itu mayor atau besar. M kecil itu minor atau kecil. A besar ya, augment atau lebih. D diminis atau kurang. P perfect atau murni ya. Nah, saya jelaskan lagi. Prime itu 1, secondo 2, terz 3, quart 4, quint 5, sex 6, septim 7, oktav 8. Nah, simbol angkanya itu 1 prime, 2 itu secondo, 3 terz, quart, 4, dan seterusnya. Itu harus hafal ya. Kalau ditanya 5 itu apa ya, quint ya berarti ya, oktav 8, dan sebagainya. Nah, ini saya tampilkan lagi ya, C ke C, C ke D, C ke E, dan seterusnya ya. Itu juga tadi udah. Contoh dari prime itu adalah C ke C, D ke D, E ke E, dan seterusnya. Nah, secondo 2, contohnya bisa C ke D, D ke E, dan seterusnya. Bisa dikasih contoh dengan nada lain ya. Terus ini ya, terz, quart ya, quint tadi udah ya, sex, septim, oktav. Nah, itu harus kita hafalkan di luar kepala. Sedangkan nama kualitas interval dibagi dalam 2 kelompok dasar tadi juga udah ya, harus diulang-ulang supaya tidak lupa. Harus ingat terus kalau perfect itu prime, quart, quint, dan oktav, jangan sampai ke yang lain. Nah, kalau mayor, secondo, terz, sex, dan septim. Terus itu ada diagramnya ya, inget-inget terus itu. Terus kita coba untuk latihan mencari nama interval ya. Ini contoh berikut ini ada 2 nada, kita cari jaraknya dulu ya, kemudian baru nama intervalnya. Nah, ini contohnya ada D ke G ya, tadi mungkin udah nih. Ini adalah D, nada D ke nada G. Oke ya, kita jabarkan ya. Dari D ke G itu kan di tengahnya ada E sama F. Jadi D, E, F, G ya. D menuju G kan melewati itu ya. Ya, kita hitung D ke E 1, E ke F setengah, F ke G 1 ya toh. Jadi jaraknya 2,5 ya. Kemudian sudah ketemu jaraknya, kita cari nama intervalnya. Caranya gimana ya, itu tadi kita hitung. Nada D menuju G itu langkahnya adalah melewati D, E, F, G. Nah, kita lihat, kita jumlah aja D, E, F, G. Nah, jumlahnya kalau kita hitung adalah 4 ya. D 1, E 2, F 3, G 4 ya. Jadi
4 ya. Nah, ketemu 4 adalah interval kuart. Nah, tadi diingat-ingat 4 itu kuart dengan jumlah jarak 2,5 ya. Jadi sudah cocok dengan rumusnya ya. Kalau kuart jarak 2,5 itu masuk ke perfect ya. Ya, perfect 4 ya, atau P4 atau kuart murni ya, ketemu. D ke G itu nama intervalnya perfect 4 atau kuart murni. Contoh lain ya, 2 nada lagi ya, C ke A. Nada C ke A. Oke. Dari C ke A. C menuju A kan C, D, E, F, G, A ya. Ya, kita jabarkan lagi, C ke D1, D ke E1, E ke F setengah, F ke G1, G ke A1. Jadi jaraknya kalau ditotal itu ya, tambah-tambahan jaraknya 4,5. Kemudian kita cari nama intervalnya. Caranya nada C menuju A itu langkahnya adalah melewati ya C, D, E, F, G, A. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti jumlahnya kalau kita hitung adalah 6 ya. 6 itu seks ya, ketemu interval seks dengan jumlah jarak 4,5 sesuai dengan rumusnya. Jadi nama intervalnya adalah mayor 6 atau M besar 6 ya. Jangan M kecil, kalau M kecil itu minor. Mayor 6 ya ini, atau seks besar gitu ya. Contoh dengan jarak yang dipersempit. Nah, ini contoh yang lain. Nah, ada 2 nada lagi di sini, E ke F ya. Kita hitung jaraknya. E ke F itu kan setengah ya, jaraknya setengah. Untuk mencari nama intervalnya kita lihat lagi rumus dan tabelnya ya. Diingat-ingat, ini berbeda dengan contoh yang tadi ya. Ini harus ada perhatian khusus ya. Itu adalah nada E dan E ke F ya. Nah, perlu diingat ya, prime itu jaraknya 0, sekundo itu 1, terts itu jaraknya 2, kuart itu jaraknya 2,5 dan seterusnya ya. Terus dilihat E ke F itu kan kalau dihitung kan, coba, nah, nada E menuju F itu langkahnya adalah melewati E terus langsung ke F ya. Tidak ada nada lain selain E ke F, yang jumlahnya kalau kita hitung itu adalah 2 atau sekundo. Tapi kita lihat sekundo itu di rumus jaraknya adalah 1, sedangkan di sini jaraknya setengah. Kita lihat ya, sekundo ya, jaraknya 1 di rumus ya, jaraknya 1 ya. Kalau EF kok setengah ya, E ke F setengah ya. Kalau di rumus jaraknya 1. Nah, kita gunakan tabelnya. Sekarang kita akan menggunakan tabel itu ya. Sekundo kan tadi masuk ke mayor ya, bukan ke perfect ya. Sekundo kan anggotanya mayor dengan jarak harusnya 1 ya, supaya mayor 2. Tapi karena jaraknya itu kurang setengah ya, kurang setengah. Nah, kita lihat harusnya kalau 2 sekundo itu jadinya mayor atau M besar 2 ya, M 2. Tapi karena jaraknya kurang setengah, kita lihat di tabel yang tadinya mayor, kalau kurang setengah atau 1 semitone itu menjadi minor ya. Itu fungsinya gitu, jadi kurang ya. Jaraknya harusnya 1, tapi E ke F itu setengah. Nah, berarti dia itu statusnya kurang, berarti dia harus turun ke minor ya, E ke F ya. Jadi nama interval nada E ke F adalah minor 2, M kecil 2 atau sekundo kecil. Jadi bukan mayor 2 ya. Ya. Kalau mayor 2 harus jaraknya harus 1 ya, harus 1. Tapi karena EF itu sekundo ya, bener sekundo, tapi jaraknya dia itu setengah
berarti kan kurang setengah, jadi harus diturunkan menjadi minor, jadi minor 2. Nah, itu nanti kasusnya akan terjadi di nada yang lain, ada yang seperti itu ya. Oke, itu sekian, nanti kita lanjut ke tugasnya. Silahkan cermati apakah perlu pakai tabel, nanti kalian mengerjakannya ataukah sesuai rumus. Kalau sesuai rumus ya enak ya, tapi kalau sudah tidak sesuai rumus harus menggunakan tabel gitu ya. Oke, sekian, lanjut ke tugas kelas ya. Oke, terima kasih.